Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun wa bi rahmatihi tatanazzalul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'ihi, amma ba'd. Fa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, dan tentunya salawat serta salam kita berikan untuk Nabi dan keluarga, sahabat serta para pengikutnya, termasuk umat akhir zaman dan tentunya kita. Semoga Allah Ta'ala melayakkan diri kita menjadi umat yang setia dengan nabinya, umat yang siap untuk melakukan apapun demi nabinya. Maka mari kita mulai menjajaki, membuktikan cinta kita kepada Nabi dengan mengupas, mempelajari sirah Nabi dan perjalanan hidupnya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi dengan sirah Nabawiyah, melanjutkan tema dulu yang sudah kita mulai tentang peta usia Nabi, yang mana kita menginjak fase di mana Nabi berada di pengasuhan sang paman, Terutama yang sudah kita bahas adalah saat Nabi mengembala kambing. Sekilas sudah kita jelaskan dulu tentang awal mula Nabi dalam pengembalaannya di kota atau di kampung yang bernama Bani Sa'ad, kampung Bani Sa'ad. Lalu dilanjutkan pengembalaannya saat diasuh oleh sang paman. Jadi Nabi kita mengembala kambing tidak sekali dua kali, tapi beberapa kali, ya. Dan dimulai sejak beliau masih kecil, yaitu saat di perkampungan Baduy atau perkampungan Bani Sa'ad. Tentang pengembalaan kambing yang menjadi aktivitas Nabi adalah berawal dari kalimat Nabi sendiri, yang mana kalimat ini menjadi sebab yang membuat aktivitas mengembala kambing ini menjadi sangat mahal. Atau dalam arti kata penuh dengan pelajaran. Ya, sangat mahal itu artinya penuh dengan ibrah. Yaitu di mana Nabi pernah mengatakan, "Ma min nabiyyin
illa ra'al ghanam. Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Ini kalimat Nabi yang sudah kita sampaikan, hadisnya sahih. Tidaklah nabi yang diutus oleh Allah itu kecuali mengembala kambing. Itu kan berarti menjadi satu keharusan bagi nabi-nabi dan utusan Allah yang menjadi wakil di muka bumi ini mengembala kambing, menjadi satu keharusan. Ya, dengan adanya statement pernyataan langsung dari Nabi sendiri. Nah, jadi ini yang membuat mengapa mengembala kambing itu sangat mahal, yaitu karena di sana mengandung berbagai banyak pelajaran. Di antaranya yang sudah kita bahas dulu tentang pelajaran dari mengembala kambing ini adalah al-qiyam bi amri ummah. Jadi dengan proses yang dilakukan, proses pendidikan yang dilakukan oleh Allah untuk para nabinya, yaitu mengembala kambing, adalah menjadi cara di mana nabi dan nabi-nabi yang lain itu mampu membereskan urusan umat. Mampu membereskan urusan umat. Al-qiyam bi amri ummah. Menegakkan urusan umat. Jadi umat bisa terselesaikan itu diawali Nabi akrab dengan kambing. Ya, ini hikmah besar ya dari proses pengembalaan kambing para nabi, atau mengapa Allah Ta'ala dekatkan, Allah Ta'ala akrabkan para nabi dan rasul itu dengan kambing, yaitu menjadi cara Allah untuk mendidik para nabi sebagaimana nabi yang lain atau utusan yang lain, utusan Allah yang lain, yaitu untuk bagaimana solusi dalam membereskan urusan masyarakat, urusan umat. Nah, di sini ada satu hal yang sangat kita tekankan, sangat penting, yaitu tentang mahalnya tema akrab, mahalnya tema tentang dekat. Mengapa? Karena akrab atau dekat ini akan membawa bekas, akan membawa jejak, akan membawa pengaruh pada jiwa kita. Saat kita dekat, saat kita akrab, itu akan membawa pengaruh pada jiwa kita. Nah, ini tema ini perlu kita tekankan. Ya. Yaitu saat kita berdekat-dekat, saat kita akrab dengan siapa, di lingkungan apa, di sekolah mana, di pesantren apa, hal itu akan pasti membawa bekas, pasti akan membawa jejak atau pengaruh pada diri kita. Ya, pada diri kita. Maka berhati-hati saat kita akrab, saat kita dekat, baik itu dengan seseorang, baik itu di sebuah lembaga, baik itu di sebuah lingkungan, ataupun di tempat-tempat atau di hal-hal yang lain. Untuk itu teman-teman yang dimuliakan Allah, di sini kami ingin mesankan, ingin berpesan kepada antum semuanya yang sudah akrab dengan sirah nabawiyah, ya, yang dimana di sini sama-sama kita rasakan bahwa kita sedang dilatih untuk mengakrabkan diri bersama sirah nabawiyah khususnya. Maka jika antum harus keluar dari ma'had ini, jika antum harus berpisah dengan ma'had ini, saya mohon pastikan tempat antum nanti itu memiliki suasana,
memiliki keseriusan yang sama dengan apa yang sedang kita biasakan di tempat ini, yaitu mengakrabi sirah. Gitu ya. Jika memang antum harus keluar dari ma'had ini, maka pastikan lingkungan itu, lembaga itu, orang yang baru dalam lingkungan nanti, dalam lingkungan antum nanti, pastikan itu memiliki suasana yang sama, memiliki keseriusan yang sama dengan apa yang kita biasakan di tempat ini. Ya, karena kepentingan kita sebagai seorang muslim, kepentingan kita sebagai seorang hamba Allah dengan sirah nabawiyah itu sangat besar. Itu masalahnya sangat besar. Yang mana sayangnya masih banyak lembaga, masih banyak orang yang tidak memahami atau belum memahami, belum sadar untuk mau menseriusi sirah nabawiyah ini. Ini sayangnya, untuk mau menseriusi sirah nabawiyah ini. Ya, walaupun gimana saya ngomongnya ya, walaupun dia lulusan Timur Tengah gitu ya, itu karena nggak sedikit, walaupun dia lulusan Timur Tengah, dibilangnya ustadz, lulusan pesantren, tapi nggak sadar kepentingan dia dengan sirah nabawiyah, tidak serius dia dengan sirah nabawiyah, tidak mau memahami dengan sirah nabawiyah. Sehingga jangan sampai apa yang telah kita tanam bersama di ma'had ini, apa yang telah kita sama-sama nikmati di tempat ini, di Baitul Arqam ini, yaitu bernikmat-nikmat dengan sirah nabawiyah, itu bisa luntur dan hilang diakibatkan kita salah dalam bergaul, diakibatkan kita salah dalam memilih lingkungan, salah memilih guru, salah memilih lembaga di mana kita belajar atau mengajar, atau memilih tempat di mana kita hidup. Akhirnya selama 2 tahun, umpama 3 tahun, umpama 4 tahun, umpama kita di ma'had ini bernikmat-nikmat dengan sirah nabawiyah, lalu kita keluar dan saat di tempat itu salah memilih, maka akhirnya bisa hilang kenikmatan bersama sirah nabawiyah itu. Ya, bisa hilang. Teman-teman yang dimuliakan Allah, jika Allah akrabkan para nabi, jika Allah dekatkan para nabi dengan kambing adalah agar nabi bisa menyelesaikan urusan umat, pertanyaannya untuk kita, maka saat ini kita sedang mengakrabi siapa? Kita sedang dekat dengan siapa? Dengan apa? Lalu apa pengaruhnya dalam diri kita? Yuk kita sadari bersama yuk. Sekarang kita sedang akrab dengan siapa? Sekarang kita sedang dekat dengan apa? Maka lihat pengaruh kita. Maka lihat pengaruh yang ada dalam jiwa kita. Karena tadi keakraban itu, kedekatan itu akan membawa pengaruh di jiwa kita, akan membawa pengaruh pada jiwa kita. Maka perhatikan diri kita ini, ya, apa yang kita rasakan, jiwa kita ini sedang dalam kondisi apa, itu pasti diakibatkan karena kita berakrab-akrab, berdekat-dekat dengan sesuatu yang itu membuat kita terpengaruh, yang itu membawa bekas pada diri kita. Atau yuk kita mulai atau kita seriusi dengan satu pertanyaan, ya, yaitu
Sudah merasa akrabkah kita dengan sirah nabawiyah? Sudah merasa akrabkah kita dengan sirah perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nah, itu karena jangan harap kita memiliki kemampuan untuk menyelesaikan urusan umat, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan urusan orang banyak, untuk menyelesaikan urusan bangsa ini jika kita tidak akrab dengan sirah, jika kita tidak akrab dengan sejarah. Jangan harap. Baik, itu ya, itu pesan saya kepada antum semua. Semoga Allah jaga antum semuanya, apa yang sedang kita tanam di ma'had ini. Mari kita lanjut. Beberapa kata berikut ini, beberapa kalimat berikut ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam tafsir, di dalam kitab tafsir beliau yaitu Fathul Bari, tentang hikmah dari pengembalaan kambing. Beliau mengatakan, wali anna fi mukhalatotiha ma yuhassilu lahumul hilma wasyafaqah. Dan juga dengan bercampur atau bergaul para nabi itu dengan kambing akan menimbulkan kesabaran dan kasih sayang. Nah, itu ya. Jadi hikmahnya digaulkan atau didekatkan oleh Allah para nabi dengan kambing-kambing itu untuk menimbulkan kesabaran dan kasih sayang. Al-hilm itu sebenarnya lebih dari sabar. Hilm itu lebih kuat kesabaran. Lebih kuat kesabarannya. Ya, kita terjemahkanlah lebih mudah untuk kita tangkap, yaitu sabar. Walaupun hilm ini tingkat sabar paling tinggi, itu kata para ulama. Tingkat sabar paling tinggi itu namanya hilm. Adapun asyafaqah, ya kita terjemahkan dengan mudahnya kasih sayang. Itu ya. Baik. Jadi jika kita tidak bisa seperti Nabi, jika kita tidak bisa seperti para nabi, yaitu mengembala kambing, yang dimana kedekatan mereka dengan kambing, akrabnya mereka dengan kambing-kambing itu membuat mereka memiliki rasa sabar dan kasih sayang, maka berarti kita harus melakukan sesuatu. Kita harus berupaya untuk melatih agar al-hilm dengan asyafaqah ini ada dalam diri kita. Kesabaran dan kasih sayang itu ada dalam diri kita. Cara latihannya gimana? Cara melahirkan sifat sabar dan kasih sayang itu gimana caranya? Kalau dulu para nabi dan para rasul dilatih Allah dengan dekatnya mereka bersama kambing, kalau kita dengan apa? Ya, syukur-syukur ada kambing di sini. Nah, nanti latihan. Saya sudah punya rencana. Saya sudah punya rencana kalau punya modal ingin beli kambing. Ingin beli kambing nanti dipelihara. Ya tentunya saya utamakan untuk anak-anak saya dulu. Nanti berapa pekan sekali gitu saya suruh dia nyebutin rumput, ngasih makan kambing, ya. Kemudian ngelus-ngelus kambing, ya, kayak gitu. Itu ya kepentingan kita dengan, karena ada sifat di mana kambing itu bisa melahirkan sifat sabar dan kasih sayang. Nah,
hari ini kita yang sudah usia 30 tahunan, kata ya 30 tahunan kayak saya, dan antum 20 tahunan ya. Ada yang usianya di bawah 20 tahun? Nggak ada ya, semuanya 20 tahun. Yuk kita cari. Kita mau latihan dengan cara apa agar sabar ini menembus jiwa kita, agar kita punya sifat sabar, agar kita punya sifat kasih sayang. Jadi kalau selain bergaul dengan kambing, ya dengan apa yang bisa kita lakukan? Maka pertama-tama kita cari apa yang menjadi kekhasan kambing itu sehingga memberi efek pada pengembalanya dengan tumbuhnya sifat sabar dan kasih sayang. Ciri khas si kambing itu apa? Salah satu kekhasan kambing adalah nanti disebutkan oleh Imam siapa tadi? Ibnu Hajar. Ya, lihat. Imam Ibnu Hajar kan ulama hadis. Imam Ibnu Hajar itu ulama hadis, tapi kenal dengan kambing. Orang yang dekat dengan kambing itu biasa kita sebut apa? Orang yang dekat dengan binatang, orang yang dekat dengan hewan, biasa kita sebut apa? Peternak. Nah, kira-kira itu ya. Orang yang menernak, orang yang mengembala gitu. Ya, beliau ini selain orang yang cinta dengan hadis, dalam ilmunya dengan hadis, karena beliau lebih terkenal ulama hadis ya, ulama hadis. Sulit kita temukan kalau ada kalimat Imam Ibnu Hajar di dalam kitab tafsir, itu sulit. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani misalnya di dalam kitab tafsir ya, sulit. Tapi baru akan kita temukan nama Imam Ibnu Hajar itu dalam kitab hadis. Dalam kitab hadis. Kalau dalam kitab tafsir yang sering antum temukan, yang sering disampaikan oleh para ustadz itu, nama-nama siapa kira-kira? Kalau dalam bab tafsir, misalnya siapa? Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Abbas. Nah, itu yang pasti akan sering antum dengar kalau temanya tentang tafsir. Kalau temanya tentang hadis, berkata si fulan, berkata fulan dalam hadis ya. Kira-kira yang antum dengar, yang sering antum dengar siapa dalam hadis? Selain sahabat. Ya tadi Imam Ibnu Hajar. Siapa lagi? Imam Bukhari. Nah, beliau ini selain ulama hadis, pakar dalam ilmu hadis, beliau ini juga pakar dalam memahami kambing. Ya, pakar dalam memahami kambing. Bisa ya kayak gitu ya? Dia lulusan Madinah umpamanya ya, dia LC, tapi ngerti dengan perkambingan. Ada nggak hari ini? Kalau ngerti dengan perkambingan, biasanya sekolahnya di jurusan apa? Orang yang ngerti dengan perkambingan, peternakan, jurusan peternakan. Ya kalau mau, berarti sekolahnya di mana tuh? Di IPB Bogor mungkinnya. Institut itu kan pertanian ya. Pertanian ada nggak bab tentang peternakan? Biasanya universitas apa yang ada peternakan di situ? Negeri. Ya, coba lihat, perhatikan hari ini. Ada lulusan Madinah, Mesir atau Sudan yang bergelar LC itu, tapi dia ngerti dengan binatang, ngerti dengan hewan. Ya susah kita nyebutnya hari ini. Kalau dulu ini contohnya Imam Ibnu Hajar,
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, itulah hari ini tuh mengapa kita perlu merombak ulang saat kita belajar, merombak ulang di dunia pendidikan hari ini. Ya. Yaitu karena kita kalau sudah misalnya mendalami ilmu agama, taruhlah kita ini lulusan Madinah LC, nggak ngerti kalau bicara tentang binatang, nggak ngerti tentang kalau bicara tentang planet atau tentang alam semesta gitu ya, tentang sains, nggak ngerti kalau berbicara tentang kesehatan. Nah, ini kesalahan pendidikan. Dari sini pun juga kita bisa ketemukan masalah pendidikan kita itu apa. Dari tema tentang kambing. Nah, jadi dari tema tentang kambing jauh-jauh ke situ ya. Itulah. Baik. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa salah satu sifat kambing itu adalah lemah dan mudah sekali berpencar. Itu sifat kambing. Lemah dan mudah sekali berpencar. Maka ini kalau kita lihat, tidak ubahnya seperti Quran. Teman-teman, Quran itu kan sudah dilemahkan oleh Allah. Dilemahkan di sini maksudnya dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Fahal mim muddakir. Nah, Allah sudah memudahkan Al-Qur'an. Lemah Al-Qur'an itu maksudnya adalah mudah. Allah sudah memudahkan Al-Qur'an. Namun di sisi lain Al-Quran pun Nabi katakan adalah cepat lupa dalam hadis itu ya. Asyaddu tafallutan kalau kata Nabi, lebih cepat hilang. Quran itu lebih cepat hilang, lebih cepat lupa. Maka kata Nabi, ta'ahadu, maka ikatlah Al-Quran itu, karena Al-Quran itu akan cepat hilang, cepat lupa. Sama seperti kambing kan, cepat mudah berpencar. Mudah berpencar itu apa tuh? Berkeliaran kemana-mana. Itu kalau kambing. Padahal dia binatang yang lemah. Kambing itu binatang yang lemah. Ya, itu sama ibarat dengan Quran kita. Ya, maka Al-Quranul Karim ini bisa kita jadikan untuk menumbuhkan sifat sabar dan kasih sayang dalam jiwa kita. Apalagi kata-kata sabar, kata-kata kasih sayang dalam Al-Quran itu melimpahnya luar biasa. Fasbiru innallaha ma'as sabirin, itu. Maka saat kita berinteraksi dengan Quran, teman-teman, utamanya menghafal, sebenarnya kita ini juga sekaligus sedang dilatih untuk memiliki kesabaran, untuk memiliki kasih sayang. Saat kita berinteraksi dengan Quran, utamanya menghafal. Karena nggak mungkin kita bisa hafal Quran kalau kita nggak sabar, ya kan? Nggak sabar duduk, nggak sabar teriak-teriak, nggak sabar mengalahkan rasa ngantuk. Itu kalau kita nggak sabar nggak akan hafal. Ya, jadi dengan kita menghafal Quran itu, kita juga sedang dilatih untuk bersabar. Aduh Ustaz gak hafal terus. Bingung ya, sampai kepalanya gede-gede. Ya. Sampai
Ya semua anggota badannya ikut bergerak kan. Ya tangannya gebak-gebuk. Ada tuh. Ada teman saya kalau lagi setoran di depan ustadz itu, kalau lagi setoran nggak lancar itu kayak gini. Buk, nah, gitu. Bukan marah, bukan apa-apa, tapi dia kesel sama dirinya sendiri. Padahal nggak bener kayak gitu kan. Masa di depan ustadz kayak gitu, gebak-gebuk kemana ini, ke lantai. Itu saking susahnya menghafal, saking susahnya lancar. Ya, maka posisikan ya yang sabar ya, yang sabar. Itu kalau nggak sabar kayak gitu jadinya kan. Ya. Maka kalau lagi setoran itu jiwa kita nggak sabar itu malah tambah lupa. Ya, malah tambah lupa, malah tambah runyam. Udahlah, saya ulangi lagi besok. Nah gitu, pasti kan gitu nanti. Ya pasti gitu. Coba dulu lah, misalnya kalau pas antum lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum, lupa, ma wallahum, sabar. Nah, sabar, jangan dulu terbawa emosi. Jangan kayak gitu. Sabar, tenang. Ulangi lagi. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Nah, sabar. Siapa tahu Allah berikan dengan kesabaran itu kelancaran. Ya. Kalau kita tambah nggak sabar, yo tambah rusak hafalannya. Ya. Baik. Yang kedua, Al-Quran pun kalau atau Al-Quran itu nggak mungkin bisa istiqomah dengan Al-Quran, membersamai Al-Quran, sehingga membuat hafalan kita semakin matang dan kuat. Itu tidak akan mungkin kalau kita tidak punya rasa ingin memiliki. Dan rasa ingin memiliki merupakan bentuk dari rasa sayang. Salah satu bentuk rasa sayang kepada seseorang adalah ingin memiliki kan. Antum sayang sama seorang akhwat, asik. Maka apa? Aduh, saya ingin memiliki dia lah gitu. Ya gitu contohnya. Siapa yang punya rasa sayang terhadap seseorang, siapa yang punya rasa sayang terhadap sesuatu, maka pasti dia ada rasa ingin memiliki. Nah, maka saat ada rasa ingin memiliki, maka saat itu kita punya rasa sayang. Yang itu akan membuat kita istiqomah bersama Quran. Ingin punya hafalan lancar? Nah, kalau ingin, maka dia akan istiqomah melanjutkan perjuangannya, melanjutkan menghafalnya, melanjutkan begitu. Kalau ada rasa ingin memiliki. Nah. Baik. Jadi salah satu cara daripada kita tidak mendapatkan sifat sabar dan kasih sayang itu karena kita nggak punya kambing, ini kita manfaatkan aktivitas menghafal Al-Quran kita. Baik, kita lanjut. Penjelasan yang lain, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berbicara di dalam kitabnya, kitab tafsir. Beliau mengatakan, wa ikhtiyaratul ghanam li'annal ghanam sahibuha sahib sakinah wa hudu wa tuma' wa tmi'nan.
Kata beliau, kambing itu akan membuat pemiliknya memiliki sifat tenang yaitu sakinah, damai yaitu hudu, dan tentram yaitu itminan. Itu sifat yang dihasilkan dari kambing, yaitu sifat tenang, damai, tentram. Teman-teman kalau antum lihat terjemahan ya, ini sakinah, hudu, dan tumakninah ini mirip-mirip. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu mirip. Sakinah tenang, tumakninah atau itminan pun juga tenang. Ya kalau di bahasa Indonesia kan nggak beda jauh lah antara tenang, tentram, dan damai gitu. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, di sini Imam Ibnu Hajar menyampaikan kebalikannya. Ya, menyampaikan kebalikan dari kambing. Kalau kita akrab dengan selain kambing, yaitu di sini disebutkan dengan ibil. Ibil apa? Unta. Maka fil ghalib indahum syiddatun wa ghilzah. Nah, kalau yang diakrabinya adalah unta, maka dia akan berkarakter keras dan kasar. Itu kalau ibil atau unta. Nah, jadi kalau kita melihat perbandingannya, maka kita akan mudah memahami apa yang diinginkan oleh kambing. Kambing diperbandingkan dengan apa di sini? Dengan unta. Unta itu berkarakter keras dan kasar. Indahum syiddatun wa ghilzah. Ya. Masih ingat ada ayat dalam Al-Quran, kalimatnya ada kata ghilzah. Surat apa itu? Wa ghilzah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilad. Nah itu ghilad itu sama dengan ghilzah. Di situ ada malaikat yang punya sifat ghilad, syidad. Malaikat yang keras, malaikat yang kasar. Siapa di sini? Ghiladun syidad, la ya'sunallaha ma amarahum wa ya'muru apa? Ya. Syidadun ghilad, keras dan kasar. Itu karakter yang dimiliki oleh unta, yang itu akan membawa bekas pada jiwa si penggembalanya. Kalau orang Arab mengembala unta, maka pastikan orang ini, yang si penggembala unta ini, akan punya jiwa keras, kasar. Nah, kebalikan daripada keras dan kasar itu apa? Ya, lembut, tenang. Ya. Gitu, lembut, tenang, tentram. Itu kebalikan daripada karakter yang dimiliki oleh pengembala unta. Lanjut. Falihada ikhtarallah subhanahu wa ta'ala li rusulihi an yar'awul ghanam hatta yata'awwadu wa yatamarranu ala riayatil khalq. Oleh karena itu Allah Ta'ala pilihkan untuk nabinya dan utusannya agar mengembala kambing, bukan unta. Oh, kalau nabi diakrabkan Allah dengan unta, jadinya gimana nanti?
Mengapa mengapa Allah akrabkan para nabi dan utusannya dengan kambing? Hatta yata'awwadu wa yatamarranu ala ri'ayatil khalq. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Hajar mengatakan, agar mereka, yaitu para utusan Allah itu, terbiasa dan terlatih dalam mengembala atau memimpin umat. Memimpin umat itu sebenarnya sama dengan mengembala. Ya, memimpin umat itu sama dengan mengembala. Jadi bagaimana kita sedang mengembala kambing, begitu pun juga kita nanti memimpin umat. Nggak beda jauh. Mengembala kambing sama dengan memimpin umat. Antum lihat nggak? Ada di status WA saya nulis di bawahnya itu min ri'ayatil ghanam ila qiyadatil umam. Itu perkataan kesimpulan dari para ulama sirah. Ya, min ri'ayatil ghanam ila qiyadatil umam. Dari mengembala kambing menuju memimpin umat. Menuju pemimpin umat. Dari pengembala kambing menuju pemimpin umat. Min ri'ayatil ghanam ila qiyadatil umam. Itu saya tulis di WA saya agar selalu teringat-ingat, ya, menjadi satu pengingat bahwa dengan tradisi inilah para nabi dan para utusan Allah itu berhasil menunaikan amanah dari Allah, yaitu menjadi pemimpin umat. Ya, diantaranya dengan diakrabkan para nabi itu dengan kambing. Jadi Allah mengakrabkan para nabi dan utusan Allah itu dengan kambing agar para nabi itu terbiasa dan terlatih dengan saat nanti memimpin umat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, lihat. Rasul Allah, utusan Allah itu kan akan menerima tugas besar, akan menerima amanah berat. Maka dalam tradisi mengembala kambing kita menyimpulkan itu artinya akhlak, karakter yang sangat dibutuhkan untuk menerima tugas besar dan amanah berat itu adalah sifat-sifat yang tadi disebutkan. Karakter yang hanya akan bisa menyelesaikan urusan umat, menyelesaikan amanah besar, tugas yang berat itu adalah sabar, kasih sayang, tenang, tentram, damai. Kalau bahasa Arabnya as-sabar, asy-syafaqah, as-sakinah, itminan, dan hudu. Nah, itu karakter-karakter yang dimiliki oleh para nabi. Makanya mereka selesai itu tugas berat itu. Selesai itu amanah besar itu selesai. Mana buktinya para nabi dan para utusan Allah itu menerima amanah berat? Nih ayatnya Allah katakan, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, surat Al-Muzammil. Sesungguhnya kami akan menyerahkan kepadamu, akan memberikan kepadamu qaulan tsaqila, satu perkataan yang berat. Ya, dan itu adalah tugas dari Allah untuk para nabi. Ya, Al-Quran yang sedang ada di tengah-tengah kita ini adalah Al-Quran yang dulu pernah diwahyukan Allah kepada Nabi kita SAW, yang diminta oleh Allah untuk
Sampaikan, ini amanah terberatnya sebenarnya. Amanah terberat Nabi kita SAW itu adalah menyampaikan ini nih, risalah yang disebut dengan Quran. Makanya disebut dengan thaqil. Thaqil itu artinya berat. Berarti teman-teman, selama masih ada Quran di tengah kita, maka kita selama itu sedang menerima amanah berat. Ini jangan dianggap enteng hidup kita ini. Ya, jangan dianggap enteng, jangan dianggap ya jangan dianggap biasa saja hidup kita di dunia ini. Kenapa? Karena ada Quran masalahnya. Selama ada Quran, maka selama itu kita sedang dibebankan Allah satu amanah berat yang dulu pernah dibebankan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amanah berat itu kenapa Nabi kita bisa menyelesaikannya? Itu karena Nabi punya sifat sabar, punya sifat kasih sayang, punya sifat tenang, tentram, damai. Jadi sekali lagi, seolah-olah Allah ingin sampaikan tentunya kepada kita bahwa amanah berat, amanah yang kuat itu tidak akan bisa dijalankan oleh orang yang punya karakter syiddah atau keras dan ghilzah atau kasar. Ya, amanah besar, amanah berat itu tidak akan bisa diselesaikan oleh jiwa-jiwa yang kasar dan keras. Nggak bisa diselesaikan. Dan tentu hanya bisa dihadapi, amanah itu hanya bisa dihadapi dengan kesabaran, kasih sayang, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Loh, kok itu ada syiddah Ustadz dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Fath misalnya, asyidda'u 'alal kuffar. Nah, gitu. Berarti umat Islam harus punya syiddah dong. Iya. Tapi lihat, umat Islam harus punya sifat syiddah itu ketika kapan? Ketika menghadapi siapa? Umat Islam harus punya kata syiddah, harus punya sifat syiddah itu ketika menghadapi orang kafir tapi yang sudah benar-benar terang-terang memproklamirkan berlawanannya, memproklamirkan perlawanannya. Ya. Nah, kita baru menggunakan spidol. Nah, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan sudah memfasilitasi. Dalam Al-Quran, bahasa Arabnya orang kafir itu dalam Al-Quran ada kafir, nanti ini kan kafir itu satu orang. Kafir satu orang. Kalau orang kafir banyak, kafirin atau kafirun itu orang kafirnya banyak. Coba antum lihat dalam surat Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya apa? Nah, orang-orang kafir. Tapi dalam Al-Quran pun orang kafir tidak hanya disebut dengan kafir, tapi kufar. Ini cara nulisnya. Kafnya pendek, fa-nya panjang. Kafnya panjang, fa-nya pendek. Ini beda bentuk, ini nanti akan beda makna. Ya, akan beda makna. Ini tuh kufar, bukan sembarang orang kafir ini. Ya, ini orang kafir biasa.
Tapi kalau orang kafir yang ini orang kafir yang sudah benar-benar atau keras permusuhannya dan memproklamirkan dan memproklamirkan itu beda antara kufar dengan kafir. Jadi kita menghadapi orang kafir dengan syiddah itu kapan? Saat berada di medan perang, saat bertemu dengan orang kafir yang yang menodongkan senjata, baru kita syiddah. Itu maksud ayat Al-Qur'an tuh. Asyidda'u 'alal kuffar. Bukan asyidda'u 'alal kafir, bukan. Bukan asyidda'u 'alal kafir, tapi asyidda'u 'alal kuffar. Kalau menghadapi orang kafir, dalam Al-Qur'annya kan Allah katakan apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Itu kan baru perkataan kan? Perkataan. Jadi tidak dengan fisik. Kalau kafir itu menghadapinya dengan dialog. Nah, jadi kata syiddah itu baru dikeluarkan atau dinampakkan hanya ketika saat bertemu dengan orang kafir yang kekafirannya sudah melewati ambang batas, yaitu dengan beraninya menodongkan senjata, yaitu dengan perlawanan. Dan tentunya yang pertama adalah dengan terang-terangan menyatakan kekafiran, dengan terang-terangan menyatakan bahwa bahwa dia kafir, misalnya gitu ya. Terang-terangan dia mengatakan bahwa dia kafir, dan yang kedua dia benar-benar telah berani menodongkan senjata, maka itu yang baru kita tunjukkan kesyiddahannya kita. Itu kufar. Tapi lihat, maka ini teman-teman, kalau kita bahas dengan sirah nabawiyah, dengan sejarah itu, kita akan paham bagaimana memahami kata kafir dengan kata kufar itu. Kata kafir dengan kata kufar. Apakah Rasulullah dan para sahabat selamanya bersikap syiddah kepada kufar? Maka jawab jawabannya, sekeras-kerasnya orang kafir, namun Nabi kita masih memiliki rasa pemaaf dan rasa sabar. Ya, itu kalau kita padu ayat Quran dengan sirah nabawiyah, maka kita akan melihat gambaran detailnya, melihat gambaran sebenarnya, bahwa bagaimana sih sebenarnya saat kita menghadapi bahkan orang kufar sendiri. Ya, bahkan kufar sendiri itu gimana caranya? Lihat Nabi itu menghadapi orang kafir yang sangat menentang, yang sangat keras penentangannya, namun Nabi masih memiliki sifat pemaaf dan kasih sayang. Contohnya lihat sejarah saat penaklukan kota Mekah, saat Fathu Mekah. Bukankah kufar, orang kafir yang keras-keras itu ada di Mekah, tapi ternyata Nabi masih mau memaafkan mereka.
Ya, siapa contohnya? Yang sangat keras itu contohnya siapa? Dimaafkan. Bahkan akhirnya saat Nabi memaafkan, mereka mau masuk Islam. Ada misalnya Ikrimah. Wah, Ikrimah itu keras banget sama Rasulullah itu. Bahkan sampai kabur, kan? Kabur dari Mekah. Tapi karena atas jasa istrinya meminta kepada Nabi, istrinya sudah masuk Islam duluan. Meminta restu dari Nabi agar mau memaafkan suaminya yaitu Ikrimah. Maka Nabi mengatakan, "Ya, aku maafkan." Karena ada istrinya itu. Kemudian ditawarkanlah Islam kepada Ikrimah dan Ikrimah pun disampaikanlah kepada Ikrimah bahwa engkau wahai suamiku akan dimaafkan oleh Nabi dan diterima kalau kamu masuk Islam. Ya, intinya dengan tawaran itu, dengan sifat pemaaf Nabi itu, Ikrimah masuk Islam. Ikrimah masuk Islam. Ya, jadi sifat sekeras apapun kepada orang kafir tetap harus membawa sifat sabar dan pemaaf. Tetap harus dikawal dengan sifat tenang, harus dikawal dengan sifat damai dan tentram. Bukankah kita sendiri juga pernah menemukan kisah di mana saat situasi perang sedang berkecamuk dan para kufar itu sangat bersemangat untuk melawan muslimin, bersemangat melawan sahabat dan Nabi. Namun di saat yang sama ada di antara mereka para kufar itu ingin masuk Islam. Terserah apapun itu alasannya, tapi tidak sedikit ketika saat perang berkecamuk di mana orang kafir begitu sangar dan semangat melawan Rasul dan para sahabat, tapi di saat itu pula ada orang kafir yang mau masuk Islam. Maka Nabi mengatakan apa? Maafkan dan terima Islamnya. Walaupun memang secara jujur di dalam hati dia, karena dia masuk Islam itu disebabkan karena takut dibunuh misalnya. Ya terserah. Hanya Allah yang tahu, kita tidak boleh menilai apa yang tidak kita tahu. Emangnya kita tahu gitu isi hati manusia? Itulah yang membuat Nabi marah kepada siapa? Kepada Usamah bin Zaid. Kepada Usamah bin Zaid itu Nabi itu marah karena Usamah bin Zaid pernah membunuh seorang kufar itu. Lalu ketika ada orang kufar itu, bukan kafir ya, tapi kufar, kemudian si kufar ini mau masuk Islam, tapi sama Usamah dibunuh. Kejadian itu ada sahabat yang melihat dan diinformasikan kepada Nabi, wahai Nabi, Usamah telah melakukan ini begini-begini. Nabi apa yang beliau lakukan kepada Usamah? Marah Nabi. Dan saat Usamah menerima marahnya Nabi itu, Usamah sampai sedih. Akhirnya mengeluarkan kata-kata di mana intinya Usamah itu terasa berat hidupnya saat melihat Rasul marah kepada dirinya. Sangat berat. Hidupnya itu sangat berat. Jadi coba gimana andaikan ada orang yang sangat kita benci, kemudian betul-betul dia ini terang-terangan melawan kita, tapi saat kita mau menghantam dia dengan pedang kita, lalu dia mengatakan, ampuni saya masuk Islam. Kalau kita nggak punya rasa sabar dan tenang, maka pasti kita sudah melibas habis orang itu. Seperti Usamah ya. Padahal tidak diizinkan dalam peperangan saat orang meminta ampun kepada kita, saat orang meminta maaf kepada kita, bahkan masuk Islam, apalagi masuk Islam, lalu kita bunuh, itu tidak diizinkan dalam Islam.
Orang yang sudah lemah dan sudah tidak lagi melawan tuh nggak boleh dibunuh. Nah, dalam aturan Islam, lihat aturan Islam tuh begitu ketatnya kalau dalam dunia perang. Nah, tapi anehnya kan ketika kita mau menyampaikan ilmu tentang jihad, kita di apa namanya? Ya selalu diwanti-wanti, hati-hati jangan menyampaikan tentang jihad, nanti dituduh teroris lah apa gitu. Justru ketika tidak dipahamkan umat Islam itu dengan jihad, maka umat Islam akan liar nanti. Salah dalam memahami jihad. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa sifat sabar, kasih sayang, tenang, damai, tentram, itu tetap harus dimiliki dan dibawa oleh kita seorang muslim, walaupun dalam situasi di mana kita saat itu dihadapkan dengan perang. Dan orang kufar saat itu betul-betul menunjukkan kekerasannya dan perlawanannya. Lihat, coba kita perhatikan kondisi muslimin hari ini. Ya, hari ini sifat keras, kasar itu sudah sering kita lihat, itu dinampakkan padahal masih sesama muslim. Orang muslim menampakkan sifat kerasnya, syiddah dan ghilzahnya kepada orang yang dia masih sesama muslim. Padahal kata syiddah dalam Al-Quran hanya boleh dinampakkan kepada kufar, bukan kafir loh, tapi kufar. Tapi ini masih sesama muslim, tetapi syiddahnya sudah meluap-luap. Ya, sudah berani nodongkan senjata. La haula wala quwata illa billah. Ingat Mas, ini saudaramu, ini keluargamu. Bahkan tidak jarang anaknya sendiri. Ya, anaknya sendiri atau orang tuanya sendiri sudah menerima kekerasan dan kekasaran dari kita, sudah menerima kata syiddah dan ghilzah dari kita. Jadi jawabannya, mengapa manusia tidak suka dengan Islam? Ya, mengapa bumi ini masih tetap tidak dinaungi oleh Islam? Ya, jauh dari kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan. Karena umat Islamnya tidak atau belum memiliki sifat sabar, tenang dan lain-lain. Itu jawaban yang bisa kita simpulkan dari tentang kambing itu. Bahwa pertanyaan mengapa muslimin hari ini terpuruk, walaupun banyak tapi tidak memberikan efek kebaikan yang istimewa di negeri ini, yaitu karena musliminnya tidak mau sabar, tidak mau tenang, tidak mau tentram. Atau kita lihat sendiri sajalah, kita lihat bahwa sifat sabar, sifat kasih dan tenang itu kan adalah sifat yang hanya akan mampu mengerjakan dan memutuskan satu perkara berat. Ya, dalam Al-Quran tadi bahwa sifat yang hanya akan mampu mengerjakan dan menyelesaikan beban berat itu kan sifat tenang, sabar dan kasih sayang tadi. Dan beban berat itu adalah Al-Quran. Qaulan tsaqila, dan beban berat itu adalah Al-Quran. Maka lihat, kita
Yang pertama, kita akan mampu mendapatkan maksimal dari Quran kita. Kita akan bisa mampu mendapatkan maksimal dari bacaan kita, hafalan-hafalan kita, pemahaman-pemahaman kita dengan Al-Quran itu kalau kita mampu bersabar, mampu memiliki kasih sayang, punya sifat tenang dan sebagainya. Maka pasti kita akan mendapatkan maksimal dari Al-Quran. Bacaannya bagus, hafalannya mungkin, pemahaman Al-Qur'annya bagus. Kalau kita mau apa? Kalau kita mau sabar, kalau kita mau menenangkan diri, kalau kita mau menentamkan diri, kalau kita punya kasih sayang. Yang kedua, mengapa kita lari? Ya kita dulu lah, jangan melihat orang lain. Mengapa kita lari dari aktivitas kequranan? Lari dari aktivitas kequranan itu apa maksudnya? Mudah capek, ya kan? Mudah malas, kemudian tidak lagi mau menghafal Quran, tidak lagi mau membersamai Quran. Apa alasannya? Karena kita memiliki hati yang ghilzah. Itu jawabannya. Karena kita memiliki hati yang keras. Jadi Quran itu Allah katakan dengan qaulan tsaqila. Allah katakan dengan qaulan tsaqila. Oke. Dan Al-Quran, kita dengan Quran kita ini memiliki kewajiban, di mana kita punya kewajiban untuk membacanya, di mana kita punya kewajiban untuk menghafalnya, di mana kita memiliki kewajiban untuk mengamalkannya. Bagaimana caranya Quran bisa masuk ke dalam hati kita? Yaitu aktivitas yang harus kita lakukan, yaitu dulu membaca, menghafal, merutinkan mentadaburinya. Nah, maka ketika aktivitas-aktivitas itu kita tidak mau mensabari, ya Quran gak akan masuk lah. Al-Quran gak akan masuk pada jiwa kita, gak akan masuk. Selamanya kita akan lari dari Quran. Selamanya kita akan lari dari menghafal Quran, akan lari. Ya. Mudah capek, mudah malas. Lalu apalah itu namanya? Itu selamanya yang akan terjadi pada diri kita. Kalau apa? Kalau diri kita masih punya sifat keras, hati yang keras. Ya begitu. Sehingga akhirnya kita punya kewajiban pertama kali adalah melembutkan hati itu. Punya kewajiban pertama kali kita harus bisa melembutkan hati. Dan melembutkan hati pun latihannya adalah dengan Quran. Melembutkan hati pun itu latihannya juga dengan Quran. Dimana ketika Allah mengatakan urutan pendidikan Allah untuk Nabi itu kan pertama tilawah, tazkiyah, ta'limul kitab, ta'limul hikmah, surat Al-Jumu'ah itu. Itu pendidikan Allah untuk para nabi. Tilawah, tazkiyah, ta'limul kitab dan ta'limul hikmah. Nah, di sini yang pertama, urutan pertama ada kata tilawah. Kenapa tidak tazkiyah? Iya, karena tilawah ini pun kata para ulama tafsir, ini pun bisa membuat hati kita menjadi luluh. Tilawah Quran akan membuat hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi lunak, hati kita menjadi lembut. Dan yang kedua tazkiyah ini lebih menekankan lagi. Ini lebih menekankan lagi. Itu jadi dua konsep ini, tilawah dengan tazkiyah ini fungsinya adalah untuk menekankan kepada penyucian jiwa. Ini dua ini, tilawah dengan tazkiyah ini. Ya, baik. Itu ya. Lanjut.
li'annahum idza sabaru ala ra'yiha, saat para nabi itu bersabar dalam mengembala kambing, ini masih menunjuk kepada para nabi, wa jam'iha ba'da tafarruqiha fil mar'a, mengumpulkan kambing-kambing setelah terpencarnya di daerah pengembalaannya. Wa naqliha min masrahin ila masrah, kemudian memindahkan dari satu kawasan gembalaan ke kawasan gembalaan yang lain. Lalu nanti saya simpulkan ya, saya bacakan dulu kalimat aslinya dari beliau. Wadaf'i aduwiha min sabu'in wa ghairihi kasariti, kemudian melindungi kambing-kambing dari musuhnya seperti binatang buas dan pencuri. Lalu berikutnya wa alimukhtilafat tiba'aha, mengetahui berbedanya akhlak atau karakter kambing-kambing itu, wa syiddata tafarruqiha ala dha'fiha, dan begitu cepatnya kambing-kambing itu terpencar padahal mereka lemah. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, wahtiyajiha ilal muahadah, serta kebutuhan kambing-kambing tersebut terus dia perhatikan. Inilah beberapa latihan kepemimpinan seorang nabi yang didapatkan selama di training oleh kambing, selama dilatih oleh kambing. Ini mengapa para nabi memiliki sifat sabar, sifat lembut, kasih sayang, pemaaf yang begitu kuat? Itu karena ini dilatih oleh kambing. Saat kambing apa? Mengumpulkan kambing yang terpencar-pencar di seluruh wilayah pengembalaan. Emangnya mudah gitu mengumpulkan kambing yang sedang terpencar? Ayo kumpul gitu. Itu mengumpulkan di satu tempat saat kambing itu sebelumnya terpencar-pencar, itu gimana caranya? Kan kalau kambing itu sedang sedang mencari makanan, kan beda-beda lokasi kan. Ada yang di lereng bukit, ada yang di semak-semak gitu ya, ada yang di bebatuan, di mana-mana gitu. Berarti pertama kali yang harus dilakukan oleh si pengembala sebelum dia mengumpulkan kembali si kambing-kambing itu, si pengembala harus apa dulu? Harus cari kambing, berarti harus tahu dulu kambingnya di mana ya. Iya, harus tahu dulu nih kambing. Misalnya kambingnya ada ratusan, coba. Ratusan kan gak sedikit. Terus lapangan yang dipakai untuk pengembalaannya luas banget gitu. Sedangkan saat itu misalnya pengembalanya nyantai gitu ya, niup seruling gitu kan. Lalu tiba-tiba hujan atau tiba-tiba sudah waktu dan saatnya pulang ke kandangnya, itu kan harus dikumpulin. Gimana cara ngumpulin si kambing-kambing itu dari tempat-tempat yang mereka tadinya terpencar-pencar? Ayo gimana? Ya. Nah, kambing kan binatang nggak paham bahasa kita. Ayo kambing kumpul, nggak bisa lah kayak gitu mah. Berarti memang si pengembala itu, ya betul tadi, harus mengenal semua area, harus mengenal semua tempat di mana kambing-kambing itu digembalakan. Harus tahu itu, harus kenal. Sudahlah kambing itu tadi itu cepat sekali bercerai-berai. Ya, cepat sekali. Kambing itu kan nggak kayak ini. Nggak kayak yang melihara yang binatang yang suka berkelompok itu, berkerumun itu apa? Sama aja.
Domba dengan kambing sama. Yang inilah yang sering kita lihat. Hah? Hah? Ngumpul gitu. Rombongan loh, bukan satu dua orang, bukan satu dua bebek. Iya. Bebek yang warnanya coklat itu kan. Lihat dia jalan kemana, lihat jalannya kan, wah beriringan gitu, ininya juga kakinya serempak, terak kayak militer kan. Iya, kambing tuh nggak kayak bebek. Ya coba kambing, bukan namanya, coba si bebek itu sama si pengembalanya, itu kan disuruh ke sana semua, itu bebek kan. Itu sama persis seperti kita hari ini membebek sama siapa, entahlah sama siapalah. Ya disuruh ke sana semua. Kalau kambing nggak begitu. Ayo kambing ke sana. Enggak, nanti coba ada yang ke sana, ada yang ke tengah, ada yang gitu. Itu kambing. Ya, gimana caranya untuk mengumpulkan? Ya di satu tempat, di saat kambing-kambing tadinya itu berpecah belah itu. Oke. Ada yang sudah siap tasbihnya? Walaupun juz 30? Hah? Kok nggak ada yang jawab? Nah, maka begitu pun juga pemimpin. Ya. Pemimpin itu dia harus tahu di mana tempat rakyatnya berada. Ya. Maka semua tempat itu harus dia kenali. Semua tempat harus dia kenali. Karena kalau dia tidak kenali, kalau si pemimpin itu tidak kenal tempat di mana daerah kekuasaannya, itu tempat di mana rakyatnya tinggal, maka pasti kemungkinan besar dia akan mudah dicaplok oleh serigala, oleh negara lain yang ingin merongrong bangsa kita. Maka sebenarnya salah satu PR besar yang harus diselesaikan oleh bangsa ini saat melantik pemimpinnya atau presiden itu adalah bagaimana si pemimpin ini, si presiden ini memiliki kemampuan untuk memahami daerah wilayah kekuasaannya dari Aceh atau dari mana itu? Sabang sampai Merauke itu. Dari Sabang sampai Merauke itu kalau perlu ya, salah satu training untuk menjadi presiden negara Republik Indonesia, di training itu dulu, di training dia berjalan dari Merauke dari Sabang sampai Merauke. Kenal itu rakyatmu tuh yang nanti akan kamu pimpin dari Sabang. Dari Sabang dia jalan terus ke Aceh, terus nanti ke Sumatera ke bawah, nanti ke Jawa, nanti terus nanti sampai ke Irian Jaya itu. Ya, ada nggak hari ini tuh model? Ya karena kalau pemimpinnya nggak kenal negaranya, nggak paham letak geografisnya, hanya sekedar melalui peta, yuk gimana akan menjaga stabilitas, akan menjaga kedaulatan negaranya kalau begitu caranya. Itu kan sudah dicontohkan dalam Al-Qur'an kan? Siapa namanya? Raja Muslim
yang mau berjalan ya di daerah kekuasaannya itu Raja Dzulqarnain. Fa'at ba'asababa, dia terus berjalan. Itu presiden tuh harus mau berjalan-jalan. Jangan dulu keluar negeri. Fasilitasi presiden itu untuk berjalan-jalan, menguasai wilayah semua kekuasaannya. Itu dulu seharusnya, kenali dulu bagaimana rakyat Sabang, bagaimana rakyat Aceh, bagaimana terus gitu, disambangi semuanya. Fa'at ba'asababa. Akhirnya kan Dzulqarnain tahu, oh ternyata rakyatku ada jenis kayak gini. Ada jenis di mana rakyatnya itu pokoknya berbicara saja si presidennya itu rajanya itu yaitu Dzulqarnain nggak ngerti. Ya Dzulqarnain nggak ngerti apa yang dibicarakan oleh si rakyatnya ini. Ya rakyatnya pun juga nggak ngerti apa yang disampaikan oleh Dzulqarnain. Itu dikisahkan dalam kisahnya itu. Tapi mau tidak mau ya Dzulqarnain harus menyambangi, harus mendatangi ini. Apalagi saat itu di lokasi itu terjadi pembantaian, pengerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu. Maka otomatis sang presiden itu harus melakukan langkah-langkah penyelamatan. Maka dibangunlah benteng atau sadda, dibangunlah bukan menara, ya benteng lah gitu. Itu yang harus dilakukan oleh sang presiden. Ini belajar dari binatang tuh kayak gitu lah teman-teman. Binatang ya, belajar dari kambing. Yang kedua, yang tadi, yang pertamanya mengumpulkan kambing yang terpencar-pencar di seluruh wilayah pengembalaannya. Yang kedua, memindahkan kambing dari satu kawasan pengembalaan menuju kawasan pengembalaan yang lain. Memindahkan kambing dari satu kawasan menuju kawasan gembalaan yang lain. Ya, ini pahami loh ya. Ini mahal loh ilmu ini. Gak antum bisa dapatkan dimanapun. Atau sulit kita menemukan ilmu-ilmu mahal kayak gini. Ya makanya kalau gak perhatian, antum gak tahu dapat ilmu ini di mana lagi. Padahal ini ilmu penting di mana Rasulullah dan para sahabat mampu menyelesaikan urusan umat. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa tempat pengembalaan itu kan ditentukan oleh apa? Pengembalaan itu ditentukan oleh adanya suplai makanan dan minuman ya. Ya. Jadi kalau si pengembala itu mengenal dan mengetahui ada wilayah subur, rumput-rumput hijau yang begitu banyak, tersedia kolam-kolam air gitu ya, banyak tanah-tanah yang berisi air, maka pasti si pengembala itu akan menggiring gembalaannya, yaitu kambing-kambing itu menuju tempat itu. Dan kalau semua suplai makanan di tempat itu sudah habis, rumput kering karena kekeringan misalnya, kemudian air juga habis, kering, ya otomatis si pengembala itu harus memindahkan ke kawasan gembalaan yang lain, mencari tempat yang lain, ya, mencari kawasan yang lebih subur ataupun intinya ada suplai makanan untuk kambing-kambingnya.
Nah, itulah fungsinya si pengembala itu memiliki kemampuan untuk memindah-mindah loh. Ya, si pengembala itu untuk memindah-mindah kambingnya. Atau ketika si pengembala akan memindahkan pengembalaannya dari kandang menuju tempat gembalaan. Ya. Gini, kalau si pengembala itu tidak tahu cara memindahkan gembalaannya, mengatur kambingnya, tidak tahu caranya, pasti akan berantakan dan akan terjadi cerai-berai terhadap si kambing itu entah kemana. Ini yang terjadi di negeri ini, teman-teman. Yuk kita lihat. Ini hasil daripada ketidakmampuan seorang pemimpin dalam mengatur rakyatnya, plus mengatur atau menilai, memahami daerah kekuasaannya. Ketika seorang pemimpin bangsa, ketika seorang pemimpin sebuah negeri tidak memahami wilayah kekuasaannya yang membentang luas itu, dan tidak memahami dan tidak tahu cara mengatur rakyatnya, maka banyak hal yang terjadi. Di antaranya apa? Kemiskinan, di antaranya adalah kebodohan, dan tidak meratanya kemakmuran. Kemakmuran itu enggak merata. Ini PR besar negeri kita, di mana negeri ini kesulitan untuk mengentaskan kemiskinan. Negeri ini kesulitan untuk mengentaskan kemiskinan. Padahal negeri kita kan bukan negeri yang miskin kan? Negeri kita ini negeri yang kaya raya sumber daya alamnya. Padahal negeri ini adalah negeri yang dianugerahi limpahan dahsyat, ya, alam yang begitu kaya. Hanya permasalahannya tempat-tempat yang banyak sumber alamnya itu belum diperhatikan untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat. Misalnya tanah-tanah yang ada di Kalimantan itu kan masih banyak kosong kan. Tanah-tanah yang ada di Sumatera masih banyak tanah-tanah yang kosong, tidak berpenghuni, padahal di situ banyak harta yang melimpah, harta karun yang melimpah, kekayaan yang melimpah, tapi kosong dari penghuninya. Ya. Penduduk kita tumbuh subur, penduduk kita tumpleknya di mana? Penduduk negeri ini tumpleknya di mana? Di Pulau Jawa kan? Coba andaikan, tentunya yang pertama pemerintah ini mampu mendeteksi, ya kan? Mendeteksi dan memahami kekayaan alam itu semuanya dari Sabang sampai Merauke. Kemudian si pemerintah ini, pemimpin ini memahami bagaimana caranya memindah-mindahkan rakyatnya, ya, memindahkan rakyat-rakyatnya itu, maka pasti tidak akan terjadi kemiskinan. Ya, rakyatnya ini akan banyak, rakyat Indonesia ini akan merata kemakmurannya. Tidak akan terjadi ketimpangan seperti sekarang. Yang satu kaya, yang satu benar-benar tumplek miskin gitu. Jadi padatnya negeri hari ini itu cuma di satu wilayah. Itulah yang menjadikan kenapa negeri ini miskin. Kenapa negeri ini miskin? Yuk, saya coba ingin memahamkan kepada antum.
supaya di saat dimana antum sudah dilantik menjadi seorang pemimpin, itu tahu bagaimana cara mensiasatinya, tahu bagaimana cara mengatur negeri ini, cara mengatur rakyat antum. Ini caranya dalam kalimat dan ungkapan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika membahas tentang praktek Rasul Allah dalam mengembala kambing. Ya, ini kalau misalnya Jakarta khususnya, ya, itu dibagi-bagi masyarakat Jakarta itu ke kota lain yang masih kosong, ya, atau penduduk Jawa dipindahkan ke tempat lain yang masih kosong. Kan di Sumatera masih banyak yang kosong kan, di Kalimantan kan masih banyak yang kosong, di Irian Jaya masih banyak yang kosong. Itu negeri antum, itu negeri kita semua. Andaikan semua kekayaan yang melimpah itu dibagi-bagikan kepada rakyat Indonesia, maka pasti nggak akan ada yang miskin. Insya Allah nggak akan ada yang miskin. Karena nggak mungkin Allah itu tidak menyetarakan gini, tidak menyamakan antara jumlah penduduk dengan sumber daya. Nggak akan salah. Pasti terukur. Allah itu pasti sudah mengukur. Rakyat Indonesia jumlahnya sekian ratus juta. Maka rakyat Indonesia pun sudah disiapkan oleh Allah sumber dayanya untuk sejumlah 200 jutaan itu. Rakyat Indonesia berapa ratus juta? Tapi karena pemimpinnya, tentu yang pertama adalah rakyatnya yang juga ikut-ikut bego juga kan? Iya. Apalagi pemimpinnya, ya akhirnya kekayaan negeri ini tuh enggak ya tidak termaksimalkan gitu. Tidak termaksimalkan, dan malah yang ada direbut, diambil, dicaplok, dicuri oleh bangsa lain. Yang punya kekayaan kita, ya, yang kaya mereka, yang miskin kita. Padahal ini harta kita yang diamanahkan Allah kepada kita. Ya. Batu bara, ya kan? Kemudian minyak mentah yang begitu banyak itu yang ada di Irian Jaya dan di Kalimantan itu kan harta kekayaan alam yang Allah amanahkan kepada bangsa Indonesia. Tapi mengapa yang miskin kita dan yang kaya itu mereka itu? Sebenarnya antum perhatikan kalau baca Sirah Nabawiyah, ya. Artinya bahwa untuk masalah hidup, kita tinggal di mana, kita mati di mana, itu nggak masalah. Tidak masalah berbeda atau jauh di mana kita dilahirkan. Antum dilahirkan di Kalimantan, antum dilahirkan di Sumatera, ya, nggak masalah. Antum nanti hidupnya di Jawa, nggak masalah nanti antum. Toh ini pun juga adalah bumi kita kok, ya. Ini pun juga adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, ya. Kalau lihat dalam Sirah Nabawiyah, banyak para sahabat yang asli Madinah, yang asli Mekah, tapi hidup dan mati tidak di situ, ya. Banyak para sahabat yang meninggalnya di luar kota Mekah, meninggal di Syam, meninggal di Persia. Banyak para sahabat itu yang tidak dimakamkan di Baqi. Pemakaman di Madinah itu kan terpusat di Baqi. Tapi berapa banyak para sahabat yang dikuburkan di Baqi? Sedikit sekali dari jumlah para sahabat. Dari jumlah para sahabat yang kisaran 240
40.000 orang tuh. Itu di Baki itu cuman berapa puluh orang, ya kan? Nah sisanya kemana? Para sahabat menyebar, ada yang ke Irak, tadi ada yang ke Syam. Bahkan ceritanya entah benar apa tidak, ada yang ke Cina, ya, bahkan meninggal di situ. Itu para sahabat. Maka kita tiru yuk, kita tiru. Tidak usahlah kita terlalu memikir-mikirkan, terlalu sampai ya nggak bisa makan, nggak bisa apa gitu, memikirkan aduh gimana tempat tinggal saya, kampung saya. Allah juga memerintahkan inna ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Allah gambarkan untuk apa? Allah sampaikan untuk apa? Agar manusia itu bisa memahami bahwa di mana manusia itu hidup, maka di situ Allah sudah memberikan, Allah sudah menyediakan rizkinya. Allah sudah menyediakan rizkinya. Hanya mungkin karena kita memang tadi itu tidak memahami potensi yang ada di alam negeri kita. Coba kalau kita tahu misalnya di Kalimantan itu banyak emasnya gitu kan. Wah, kita sudah berbondong-bondong nanti hijrah ke Kalimantan. Itu karena kita bodoh masalahnya, dan dibodohi oleh pendidikan hari ini. Ya kita diem aja di sini. Ya. Akhirnya kan lihat harta kekayaan di Kalimantan itu siapa yang berhasil mendapatkannya? Orang Kalimantan sendiri saja yang lahir di situ nggak kecipratan apa-apa. Kecipratan pun juga mungkin sedikit. Yang terang-terangan itu adalah di mana? Di Irian Jaya itu dengan Freeport itu. Itu bumi udah bolong sebolong-bolongnya. Bumi itu yang tadinya dia seperti gunung, akhirnya gunung dihancurkan, dibolongi. Jadi mengangaknya bukan ke atas tapi udah ke bawah itu. Itu bumi udah rusak kayak begitu. Sekali lagi itu gara-gara siapa? Bukan Allah. Ya, bukan gara-gara Allah. Wa iyadzubillah, itu gara-gara kita. Bangsa Indonesia yang masih mau dibodohi oleh pendidikan. Karena apa sih? Ya karena kita itu tidak dipahamkan dengan metode pendidikan dulu saat kita masih sekolah tentang potensi alam negerinya. Ya, tentang potensi alam negerinya. Andai saja dulu masyarakat Irian Jaya dipahamkan, Mas, kamu kan orang Irian Jaya nih. Nih lihat, tanahmu ini banyak emasnya gitu. Andai kan saja orang-orang asli orang Irian Jaya itu, mereka suku apa namanya? Asmat Dani ya gitu ya. Ada suku Asmat, ada suku Dani, ada suku apa lagi? Andai saja suku-suku yang mendiami Irian Jaya itu dia tahu potensi alam di situ tuh. Ya, kekayaannya nggak akan pergi ke Amerika, nggak. Yuk makanya yuk kita kita perbaiki ulang lagi metode pendidikan yang sekarang ada di negeri ini. Nggak usah lagi kita lanjutkan, ya, nggak usah lagi kita lanjutkan. Baik, karena tasmiyah nggak ada, ya maka saya lanjutkan aja. Yang berikutnya, melindungi dari musuh mereka. Nah, ini kemampuan berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang pengembala kambing. Kemampuan untuk melindungi musuh. Musuh-musuhnya siapa? Ya, musuh-musuhnya kambing. Nih
pengembala ini tanggung jawabnya besar loh. Ya, aktivitasnya berat nih, pengembala itu. Dia harus tahu bagaimana mengenali musuh binatang peliharaannya itu. Harus tahu, kenal. Jangan ada sampai ketemu istilah ini. Serigala berbulu domba. Ya, serigala berbaju domba. Itu jangan sampai kita ketemu dengan orang kayak gitu. Bajunya sih kambing. Ya, bajunya kambing, tapi ternyata setelah dibuka bajunya, oh ternyata dia serigala. Itulah hari ini banyak penipu-penipu ulung, musuh-musuh yang sengaja ingin menghancurkan negeri ini. Ya. Taunya kita dia ini teman, taunya kita dia ini saudara, taunya kita dia ini sahabat, taunya kita dia ini orang yang akan menolong kita. Ternyata musuh. Ya, ternyata musuh. Itu benar apa enggak ya? Ada cerita serigala berbaju domba. Emang ada kisahnya. Serigala itu untuk memakan kambing, dia merubah bajunya jadi kambing. Emang ada? Itu mah hanya di dongeng ya. Tapi yang jelas, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pengembala, yaitu nantinya kita sebagai pemimpin, adalah mengenali musuh. Mengenali musuh. Kan tidak jarang sekarang kan ada pemimpin yang diam saja, tidak berkutik, tidak berani berbuat saat rakyatnya bahkan begitu tega menjadikan rakyatnya seperti santapan empuk musuh-musuhnya. Bukan lagi tidak berani atau bukan lagi diam saja. Ini ada pemimpin yang malah menjadikan rakyatnya sendiri sebagai santapan empuk untuk musuh-musuhnya. Judulnya misalnya, bukan judulnya, alasannya atau bicaranya untuk memakmurkan negeri, gitu ya, atau demi kesejahteraan negeri. Maka dia mempersilahkan penduduk negeri lain untuk mencari nafkah di negeri kita, gitu ya. Mempersilahkan penduduk lain ataupun bangsa lain untuk menduduki bangsa kita, kemudian mencari harta kekayaan kita, dengan alasan apa? Tadi dengan alasan agar bumi Indonesia lebih sejahtera, gitu. Agar bumi Indonesia itu lebih sejahtera. Maka berkumpullah negeri-negeri lain datang ke Indonesia. Ada dari ini. Kan banyak kan? Iya. Negeri-negeri yang ada di luar sana menyebarkan atau mendatangkan rakyatnya di negerinya ke Indonesia, ke negeri ini. Itu ya, dijadikan sebagai tenaga pekerja, gitu ya. Tenaga pekerja yang padahal dengan datangnya masyarakat dari luar negeri sana untuk bekerja di negeri ini mengakibatkan banyaknya terjadi pengangguran
bangsanya sendiri, rakyat Indonesianya sendiri, rakyatnya sendiri. Gitu. Bukan caranya begitu. Caranya bukan agar negeri ini bisa sejahtera itu bukan mengirim atau bukan mengimpor pegawai dari luar negeri, bukan. Tapi caranya apa? Mendidik. Tapi caranya mendidik negeri, mendidik rakyatnya. Bagaimana rakyatnya agar bisa membuat pesawat misalnya gitu. Bagaimana caranya agar bisa menghasilkan karya seni ataupun karya dalam bidang sains yang tidak kalah dengan negeri-negeri adidaya itu, baik itu Jepang ataupun Cina itu. Gimana caranya? Ya dididik. Tapi kan hari ini juga nggak sedikit ya, nggak sedikit ada orang Indonesia dididik menjadi ahli teknologi, teknokrat yang begitu cerdas, tapi nggak mau pulang ke Indonesia, untuk mensejahterakan negeri ini. Itu juga jadi pertanyaan, mengapa? Nah gitu. Nah, itu juga jadi masalah hari ini. Kan gak sedikit tuh. Kayak siapa misalnya, mohon maaf seperti Presiden B.J. Habibie misalnya. Beliau lama di mana? Beliau lama di Jerman. Potensinya luar biasa. Akalnya cerdas. Kan gitu. Tapi mengapa yang mengambil potensi seorang B.J. Habibie itu adalah Jerman, kenapa bukan Indonesia? Oke. Gitu ya teman-teman. Ini berawal dari sini. Berawal dari kita tidak tahu, tidak mengenal siapa musuh kita itu. Baik, terakhir untuk hari ini tentang memahami karakter kambing. Nah, tadi kita sebutkan ada beberapa poin kan tentang memahami. Yang berikutnya adalah alimul ikhtilaf tiba'aha, ya, memahami variasi ataupun berbeda-bedanya akhlak atau karakter kambing. Itu teman-teman, ya saya juga dapat cerita ya dari orang yang pernah belajar kepada pengembala kambing. Dari orang yang pernah belajar kepada pengembala kambing. Ternyata kambing-kambing itu untuk menginformasikan kebutuhan yang sedang dia butuhkan hari itu apa, itu rengekannya, embe-embeannya itu sama, embe gitu sama. Tapi bagi seorang pengembala itu walaupun bunyinya sama, tapi keperluan, kepentingan dan keinginannya itu berbeda-beda. Beda. Saat dia mengembe misalnya, oh ini lagi lapar. Kemudian si kambing itu mengembe lagi, embe, oh dia sedang ingin kawin. Padahal suara embe antara dia lapar dengan antara dia ingin kawin itu sama. Tapi kok bisa ya si pengembala bisa kenal itu? Iya, memang harusnya begitu. Si pengembala itu harus tahu rengekan kambing saat dia lapar, ya, embean kambing saat dia ingin kawin, embean kambing itu saat ada serigala, atau rengekan kambing kalau lagi dalam bahaya, ada bencana misalnya kan,
kemudian sedang berada di dalam jurang, itu harus tahu embeannya. Itu caranya gimana ya, nggak tahu lah. Ya, belajar aja sama itu, sama pengembala yang ahli itu. Makanya ya paling tidak entah nih, saya juga bisa nggak ya kita misalnya kita datangkan ya ahli pengembala kambing datang ke sini untuk belajar lah sama beliau, misalnya belajar tentang perkambingan ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti hari ini lagi, bahwa bukan lagi rengekan kan hari ini, bukan lagi rengekan tapi sudah teriak-teriak, bahkan sudah mencucurkan air mata dan darah, kok malah pemimpinnya belum ada tanggapan. Santai aja gitu. Ini udah teriak-teriak, udah nangis, tapi masih santai-santai aja pemimpinnya. Padahal si pemimpin itu untuk mengatasi permasalahan rakyatnya itu jangan sampai menunggu menangis. Jangan sampai menunggu menangis. Ini yang sudah diajarkan oleh kambing. Ini yang sudah diajarkan oleh pengembala kambing. Saat sang pengembala itu sudah mengantisipasi itu dengan cara tadi. Karena kan yang namanya rakyat itu ketika meminta bantuan kepada pemimpinnya, itu kan pasti ada rasa apa? Segan, takut, apa gitu. Namanya rakyat, sulit kita nyari rakyat yang langsung bentak-bentak presidennya. Pak Presiden, saya lagi butuh ini. Sulit kita nyari rakyat yang berani kayak gitu tuh. Yang namanya rakyat mayoritas itu ketika dia sedang butuh kebanyakan malah diem, ya, nggak berkomentar apa-apa kepada pemimpinnya. Kenapa alasannya itu? Karena alasan takut. Apalagi pemimpinnya sehari-hari dikawal oleh pas pampres yang bersenjata lengkap. Ya tambah takut lagi lah yang namanya rakyat. Makanya di pemerintahan siapa dulu waktu negeri Syam itu, kalau tidak salah di kepemimpinannya Amr bin As ya. Saat Amr bin As itu membuat sebuah tempat tinggal, ya kalau dibahasakan rumah peristirahatan gitu. Tapi rumah Amr bin As ini kalau tidak salah itu jarak antara rumahnya dengan pagarnya itu terlalu luas. Jadi kalau ada rakyat yang ingin masuk ke rumah Amr bin As itu harus melalui pagar ini, dan antara pagar dengan rumahnya atau istananya itu terlalu luas, maka pagarnya itu dihancurkan oleh ajudannya presiden muslimin saat itu, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh punya ajudan, punya suruhan, namanya siapa namanya? Adalah gitu ya, diutus dari Madinah, tapi ya disuruh untuk menghancurkan gerbangnya itu, dihancurkan oleh ajudannya presiden ya, oleh ajudannya oleh Umar bin Khattab. Nah itu yang dilakukan oleh pemimpin Islam tuh. Jangan sampai ada sekat, jangan sampai ada jarak, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi kebutuhan rakyat kepada pemimpinnya. Jangan sampai ada jarak. Karena yang namanya rakyat itu tadi, yang namanya rakyat kalau ingin membutuhkan sesuatu itu, ingin menyampaikan kebutuhannya, mayoritas pasti akan diam. Kalaupun berbicara, tapi berbicara dengan berbicara yang tidak jelas, ya kan?
Padahal dia sedang kelaparan, padahal dia sedang membutuhkan makanan, padahal dia sedang membutuhkan biaya, yang sedang sakit entah bapak ibunya, entah anak-anaknya gitu. Tapi karena segan dan malu akhirnya dia diam aja. Ah, ngapain juga saya minta sama presiden, umpama saya minta sama pemerintah enggak dikasih, gitu kan. Gitu kan akhirnya. Nah, maka di sini memahami karakter kambing itu adalah supaya nanti seorang pemimpin itu bisa langsung respect. Langsung respect apa kebutuhan rakyatnya sebelum si rakyat itu berteriak, bahkan maka pemimpin itu sudah paham. Sudah paham. Maka kan berarti di sini sang pemimpin itu harus dekat dengan rakyat. Ya memang betul harus dekat. Kalau pemimpin itu jauh, mungkin apa enggak mungkin si pemimpin itu tahu apa kemauan rakyatnya? Enggak mungkin lah. Si pemimpin enggak mungkin akan tahu kemauan rakyatnya, apa yang diinginkan rakyatnya kalau pemimpinnya jauh dari rakyatnya. Lihat, kan enggak sembarang orang kan bisa memahami, enggak sembarang orang bisa memahami embean si kambing itu kan. Si kambing itu ketika mengatakan embe gitu, dia sedang mau apa? Kita kan nggak tahu kan. Yang hanya bisa tahu siapa? Ya pengembalanya, sohibnya, sohibul ghanamnya, si pengembalanya itu. Jadi pemimpin itu harus dekat dengan rakyat sama seperti pengembala yang dekat dengan kambingnya. Wallahu ta'ala bishawab. Sudah jam 10, kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Kita istirahat dulu dan silakan persiapan untuk sholat Jumat. Kita tutup dengan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk mulai pekan depan tolong dipersiapkan